Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 12 Juni 2021. Mari bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami membuka hati kami untuk menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi oleh benih firman. Biarlah benih firman sungguh boleh tertanam dan bertumbuh di dalam hati kami. Saat ini kami membuka hati kami untuk siap mendengar dan ditaburi oleh benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, bacaan kita pada hari ini diambil dari Markus 4, ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Namun saya akan membacakan beberapa bagian ayat saja. Markus 4 ayat yang ke-10. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Ayat yang ke-14, penabur itu menaburkan firman. Ayat yang ke-20, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Keluarga damai, demikianlah bacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Keluarga damai, pernahkah Anda merenungkan apa tujuan hidup Anda ketika Anda telah diselamatkan? Pernahkah Anda juga merenungkan apakah ada perubahan arah hidup ketika Anda belum mengenal Tuhan dan ketika Anda sudah mengenal Tuhan sebagai juru selamat secara pribadi? Dan pernahkah Anda merenungkan apa yang menjadi tujuan hidup Anda saat ini ketika Anda sudah berani dengan yakin berkata bahwa saya adalah orang Kristen? Keluarga damai, bukankah setiap kita memimpikan menjadi orang yang sukses di mata dunia? Tujuan hidup kita adalah untuk menjadi kaya raya. Tujuan hidup kita adalah untuk menjadi orang yang punya kedudukan yang terhormat, jenjang karir yang tinggi. Juga kita memiliki keluarga yang sukses di mata masyarakat. Impian-impian itu bukanlah impian yang salah. Akan tetapi kita pun juga perlu mengingat bahwa apa yang menjadi tujuan hidup anak Tuhan di mata Tuhan bukanlah sekedar untuk mencapai kesuksesan-kesuksesan yang ada di mata dunia itu. Akan tetapi kesuksesan pengikut Tuhan adalah ketika ia menghasilkan hidup yang berbuah. Kesuksesan pengikut Tuhan adalah ketika ia menghasilkan hidup yang berbuah. Melalui bacaan kita tadi dalam Markus 4, kita mendapati bahwa benih yang berhasil adalah benih yang dikatakan ditanam di tanah yang subur, sehingga akhirnya benih tersebut berbuah menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Keluarga damai, perumpamaan seorang penabur ini merupakan salah satu perumpamaan dari 4 perumpamaan yang kita dapati dalam perikop Markus 4. Kalau keluarga damai mau membaca gitu ya, sebelumnya Markus 4 ini secara keseluruhan, kita akan mendapati ada beberapa perumpamaan di dalam Markus 4 ini, yaitu perumpamaan tentang pelita dan ukuran, perumpamaan benih yang tumbuh, dan juga perumpamaan biji sesawi. Kita mendapati bahwa semua perumpamaan itu adalah perumpamaan-perumpamaan yang diberikan Yesus untuk mengajar tentang kerajaan Allah. Karena itu tidak terkecuali di dalam perumpamaan penabur ini, kita pun bisa mendapati melalui ayat yang ke-11 dari Markus 4 bahwa Yesus menyatakan secara implisit bahwa dalam perumpamaan penabur ini juga mengandung rahasia kerajaan Allah. Yesus menjelaskan bahwa benih yang ditabur adalah firman. Firman yang seperti apa maksudnya di sini? Matius yang merupakan bacaan yang similar dengan perikop Markus 4 ini secara mendetail di dalam Matius 13 ayat 19
menyatakan dengan jelas bahwa benih yang ditaburkan di dalam perumpamaan penabur ini adalah benih firman tentang kerajaan Allah. Dengan kata lain, benih yang ditaburkan adalah firman yang berisi tentang berita rahasia kerajaan Allah, berita tentang seseorang, bagaimana caranya dia bisa masuk di dalam kerajaan surga. Benih yang berisi tentang berita keselamatan. Dan pada bagian selanjutnya kita mendapati bagaimana seseorang dinyatakan berhasil menerima benih firman kerajaan Allah ini. Seseorang akhirnya mengalami keselamatan. Markus 4 ayat 20 berkata, "Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah." Benih yang mengandung rahasia kerajaan Allah, berita keselamatan itu dinyatakan berhasil ketika dia disambut oleh hati yang mau mendengar, menyambut, dan menghasilkan buah. Yang pertama, mendengar. Di sini mendengar memiliki pengertian adalah tidak sekedar mendengar. Seperti halnya kalau kita berada di dalam satu ruangan dan ada banyak orang yang sedang bercakap-cakap, kita mendengar percakapan orang itu, tetapi kita hanya sekedar mendengar saja. Tapi kita tidak memahami, kita tidak mengerti apa yang sedang mereka percakapkan. Mendengar yang di sini adalah mendengar yang benar-benar memperhatikan, benar-benar rindu untuk memahami apa yang sedang dia dengarkan. Dan yang kedua, menyambut. Menyambut adalah memiliki pengertian adalah hati yang terbuka lebar, hati yang sepenuhnya mau percaya, menerima akan berita tersebut. Yang ketiga, berbuah adalah artinya hati yang mau menghasilkan suatu kehidupan yang baru. Buah itu melambangkan suatu benih yang baru, kehidupan yang baru. Buah-buah yang seperti apa? Buah-buah itu adalah buah-buah karakter yang diubahkan, buah-buah karakter pertobatan, buah-buah dari pertobatan dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Dan tidak hanya pertobatan bahkan diri sendiri, tetapi bisa jadi buah-buah itu adalah buah-buah pertobatan orang lain. Dengan kata lain, orang tersebut membawa jiwa-jiwa yang baru bagi Tuhan. Keluarga damai, bagaimana dengan kehidupan Anda saat ini? Sudahkah hidup kita, hati kita menjadi tanah yang subur, sehingga benih firman, benih tentang berita keselamatan itu sungguh tertanam dalam hati kita dan menghasilkan buah-buah yang nyata dalam kehidupan kita saat ini? Keluarga damai, marilah kita hidup, tidak hanya sekedar mengejar kesuksesan di mata dunia, tetapi kita pun juga mau hidup untuk mengejar kesuksesan di mata Tuhan. Seringkali kita berbangga jika pekerjaan kita memberikan buah kekayaan. Kita bangga jika hasil jeripaya belajar kita menghasilkan buah prestasi. Namun pernahkah kita mau berjerih lelah untuk menghasilkan buah-buah yang menyenangkan Tuhan kita? Kiranya Tuhan memampukan hati kita untuk menjadi tanah yang subur, hati yang sungguh mau mendengar, hati yang sungguh menerima sepenuhnya berita tentang kerajaan Allah itu, sehingga pada akhirnya kita pun jadi orang-orang yang dimampukan untuk menghasilkan buah-buah yang nyata bagi Tuhan, buah-buah pertobatan dari diri kita maupun buah-buah petobat-petobat baru bagi Tuhan kita. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami untuk menjadi orang-orang yang sungguh memahami arti hidup kami sebagai orang Kristen. Ketika hidup bukan hanya sekedar untuk mengejar keuntungan yang ada di dunia ini, tetapi hidup bagi kami adalah Kristus, hidup bagi kami adalah untuk menghasilkan buah. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memampukan kami untuk melakukan semua itu di tengah-tengah setiap tantangan yang ada, dengan setiap pergumulan yang ada di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap dapat hidup berfokus untuk mengejar satu kesuksesan yang sejati,
yaitu kesuksesan di mata Tuhan, di mana hidup kami adalah hidup yang sungguh menghasilkan buah bagi Tuhan. Inilah menjadi seruan doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.